Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Oktaviani, NPM 2204010023, dan teman saya Abita Irenisa dengan NPM 22.0401.0022. Oke, kita akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan ditinjau dari aspek filsafat. Filsafat adalah induk atau ratu ilmu pengetahuan. Pemikiran filsafat bermula dari munculnya kesadaran rasional atau filsafat dimulai dari tahun 1200 sebelum Masehi di Tiongkok. Secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan, tetapi secara fungsional itu berarti pencarian kebijaksanaan sebagai proses dan kebijaksanaan yang dicari sebagai hasil. Pendidikan ditinjau dari psikologi. Beberapa ahli berpendapat, salah satunya adalah ada H.S. Venturington, berpendapat psikologi pendidikan ialah suatu studi yang sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua, Lester de Croo berpendapat psikologi pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan praktis. Dan yang ketiga, Carter F. Good berpendapat psikologi pendidikan suatu studi tentang hakikat belajar. Dan yang terakhir, W.S. Winkel berpendapat psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari prasyarat-prasyarat bagi pelajar sekolah. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan, kita dapat mengetahui dan memperhatikan perkembangan anak maupun sesama kita. Metode psikologi pendidikan. Menurut L.D. Croo PhD dan Alice Croo PhD, metode psikologi pendidikan terbagi menjadi beberapa berikut. 1. Metode introspeksi, 2. Metode observasi, 3. Pendekatan genetis, 4. Teknik-teknik evaluasi, 5. Metode eksperimen, dan 6. Analisa statistik. Pendidikan ditinjau dari aspek sosiologis. Dalam Dictionary of Sociology, sosiologi pendidikan ialah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Menurut beberapa ahli yaitu 1. Profesor Dr. S. Nasution, MA, sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. 2. Peine. Sosiologi pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. 3. Robbins. Sosiologi pendidikan ialah sosiologi khusus yang bertugas menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. 4. Robin dan Brown. Sosiologi pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Tujuan pendidikan sosiologi. Di antaranya, 1. Menganalisis proses sosialisasi anak. 2. Menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. 4. Menganalisis partisipasi orang terdidik atau berpendidik dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir, menentukan tujuan pendidikan. Pokok penelitian sosiologi pendidikan. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Kedua, hubungan antara sekolah, kepribadian guru. Dan yang ketiga, menganalisis pola-pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar sekolah. Pengertian pendidikan ditinjau dari aspek religius. Mengenai pendidikan karakter berbasis religi ini, lebih lanjut dijelaskan oleh AZ bahwa dalam pendidikan karakter diantaranya nilai karakter yang baik untuk dikembangkan dalam pribadi seseorang adalah
bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, menepati janji, peduli pada orang lain, percaya diri, pekerja keras, bersemangat, tekun, dapat berpikir secara rasional dan kritis, kreatif dan inovatif, dinamis, bersahaja, rendah hati, tidak sombong, sabar, cinta ilmu dan kebenaran, rela berkorban, hati-hati, bisa mengendalikan diri, tidak mudah terpengaruh oleh informasi buruk, mempunyai inisiatif, setia, menghargai waktu, dan bersikap adil. Tujuan dan fungsi pendidikan religius. Tujuannya adalah ajaran-ajaran agama dan berbagai ilmu yang dipelajari serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki budi pekerti atau akhlak mulia, menguasai ilmu dengan baik dan bermanfaat orang lain. Fungsinya adalah mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik, memperkuat dan membangun perilaku bangsa. Baik teman-teman, itu adalah pengertian dari ilmu pendidikan dari berbagai aspek yang tadi saya dan teman saya Abid jelaskan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.